seorang oknum polwan cantik yang sombong dan suka merendahkan orang mengalami kejadian mengejutkan. Dalam semalam wajahnya tiba-tiba berubah mengerikan tanpa sebab yang jelas. Warga heboh, dokter pun tak bisa menjelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini akibat dari perbuatannya? Di kampung ini, nama Nindi sudah bukan hal asing lagi. Dia bukan sekadar polwan biasa, tetapi juga wanita yang sering jadi bahan perbincangan. Wajahnya cantik, kulitnya mulus, dan gaya berpakaiannya selalu rapi. Namun, bukan hanya itu yang membuatnya terkenal. Sayangnya, sikapnya yang angkuh dan mulutnya yang tajam juga menjadi alasan mengapa banyak orang malas berurusan dengannya. Sejak resmi menjadi polisi wanita, Nindi seolah berubah. Jika dulu dia ramah dan mudah bergaul, sekarang dia lebih suka menyendiri dan menjaga jarak dengan warga sekitar. Baginya, menjadi seorang polwan adalah prestasi besar yang membuatnya lebih tinggi dari orang-orang di kampungnya. Tatapannya penuh gengsi, bicaranya selalu bernada meremehkan, seakan-akan semua orang di sekitarnya tak ada yang selevel dengannya. Banyak yang sudah merasakan tajamnya lidah Nindi. Bu Rina, penjual sayur di pasar, pernah dibuat malu ketika Nindi berkata sinis, "Bu, tiap hari jualan di sini, tapi kok bajunya gitu-gitu aja? Nggak kepikiran ganti style?" Komentar yang tak perlu, namun cukup untuk menusuk hati orang yang mendengarnya. Begitu juga dengan Pak Darto, tukang becak langganan warga, yang suatu hari ditertawakan oleh Nindi hanya karena pekerjaannya. Zaman sekarang masih narik becak? Aduh, cari kerja lain, Pak, biar nggak ketinggalan zaman, katanya sambil tertawa. Tak cukup sampai di situ, Nindi juga senang memamerkan apa yang ia miliki. Setiap kali pulang kerja, ia sengaja memarkir motornya di tempat paling terlihat, memastikan semua mata tertuju padanya. Jika ada yang memuji motornya, ia malah menambahkan, "Ah, ini sih masih biasa. Nanti kalau ada rezeki lebih, aku beli mobil." Nada suaranya selalu penuh kebanggaan, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya berada di kelas yang berbeda dari warga kampung lainnya. Tetangganya mulai lelah dengan sikap Nindi. Dulu, anak-anak kecil sering bermain di halaman rumahnya, tapi sekarang mereka lebih memilih menjauh. Bukan tanpa alasan, mereka takut kena semprot hanya karena dianggap berisik. Bahkan ibu-ibu yang dulu sering mengobrol di depan rumahnya kini memilih tempat lain, takut jadi sasaran sindiran. Yang lebih menyebalkan, Nindi juga sering mencibir perempuan lain. Pernah suatu kali, ia melihat seorang gadis kampung mengenakan baju sederhana dan langsung berkomentar tajam. "Duh, Mbak, model baju gitu udah ketinggalan zaman banget. Kok nggak malu sih?" Tak peduli apakah perkataannya menyakiti hati orang lain, yang penting dia bisa merasa lebih unggul. Namun, meskipun terkenal angkuh, tetap ada beberapa pria yang diam-diam mengaguminya. Sayangnya, harapan mereka pupus begitu mendengar kata-kata Nindi, "Cowok kampung? Duh, nggak level. Aku butuh yang sepadan dong." Dengan sikap seperti itu, tak heran jika tidak ada pria yang berani mendekatinya lagi. Warga kampung hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah Nindi. Mereka tahu, sikap seperti itu tidak akan membawa kebaikan. "Cantik sih, tapi kalau hatinya begitu, siapa yang tahan?" kata Bulina, salah satu tetangga yang pernah kena sindiran Nindi. Namun, tak ada yang menyangka bahwa kesombongan Nindi ini akan membawanya pada pelajaran besar dalam hidupnya. Dalam waktu dekat, sebuah kejadian tak terduga akan terjadi. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Nindi keluar dari rumah dengan wajah penuh percaya diri, seperti biasa. Seragam polwannya sudah rapi, rambut pendeknya tertata sempurna, dan parfum mahalnya menyebar wangi ke segala arah. Hari ini dia merasa cantik dan lebih bersemangat dari biasanya. Namun, langkahnya terhenti di depan pagar rumah. Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh berdiri di sana. Wajahnya kusam, tubuhnya kurus, dan tangannya gemetar memegang mangkuk plastik kecil yang sudah retak. Dari tampilannya, jelas dia seorang pengemis. "Neng, sedikit saja. Saya belum makan sejak kemarin." Suara pengemis itu bergetar, memohon belas kasihan. Matanya yang sayu menatap Nindi dengan penuh harap. Alih-alih merasa iba, Nindi justru mengerutkan dahi dengan ekspresi jijik. Ia melipat tangan di dada dan menatap pengemis itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Astaga, pagi-pagi sudah lihat yang kayak begini.
gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar si pengemis. Bukannya memberi, Nindi malah semakin tajam lidahnya. Bu, udah tua kok masih juga ngemis? Kenapa nggak kerja? Atau minimal bersih-bersih biar nggak kelihatan kotor begitu? Ucapnya ketus. Ia melangkah mundur, seolah takut kotoran dari wanita tua itu akan menempel di sepatunya yang mengkilap. Pengemis itu hanya tersenyum tipis, seolah sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Neng, saya bukan tidak mau kerja, tapi saya sudah tua, badan saya lemah, dan tak ada yang mau menerima saya, jawabnya lirih. Nindi mendengus. Alasan? Orang seperti ibu ini cuma mau hidup enak tanpa usaha. Sudah, pergi sana. Jangan berdiri di depan rumah saya. Mengganggu pemandangan saja, katanya sambil melambaikan tangan, mengusir wanita tua itu seperti mengusir seekor kucing liar. Tetangga yang kebetulan lewat hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat sikap Nindi. Namun, mereka tak berani menegur. Semua sudah tahu, percuma menasihati wanita itu. Dengan langkah pelan, pengemis itu akhirnya pergi, masih dengan senyum di wajahnya. Sebelum benar-benar menghilang di tikungan jalan, ia sempat berbisik pelan, hampir tak terdengar. Semoga Allah membukakan hatimu, Neng. Nindi tak peduli. Ia hanya mendecak kesal dan segera menaiki motornya. Orang-orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Mereka pikir bisa hidup dengan belas kasihan orang lain? Mimpi, batinnya. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, Nindi melaju ke tempat kerjanya. Ia tidak tahu bahwa kata-kata pengemis tadi bukan sekadar ucapan biasa. Dalam waktu dekat, sesuatu yang mengerikan akan terjadi padanya. Sesuatu yang akan membuatnya merasakan sendiri bagaimana rasanya dihina dan diabaikan. Keesokan paginya, matahari mulai menyelinap masuk ke dalam kamar Nindi. Seperti biasa, ia bangun dengan malas sambil menguap lebar. Tangannya meraba-raba ponsel di meja untuk mengecek pesan. Namun, sebelum sempat membuka layar, ia melirik ke cermin besar di sudut kamar. Seharusnya, seperti biasa, yang ia lihat adalah wajah cantik dengan kulit halus dan senyum menawan. Namun, kali ini, yang terlihat di cermin membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Astaga, teriaknya histeris. Wajahnya, yang selalu ia banggakan, penuh dengan borok dan koreng. Kulitnya tampak mengelupas, kemerahan, dan ada beberapa bagian yang bernanah. Kantung matanya membesar, membuatnya tampak seperti orang sakit parah. Hidungnya pun tampak lebih besar dan bengkak, sementara bibirnya pecah-pecah. Ia terlihat jauh berbeda dari sosok Nindi yang dikenal sebagai polwan cantik. Tangannya gemetar saat menyentuh pipinya, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, rasa perih langsung menjalar ke seluruh wajahnya. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya lagi. Ia berlari ke kamar mandi dan mencuci wajahnya berkali-kali, menggosoknya dengan sabun wajah mahal yang biasa ia pakai. Namun, tak ada yang berubah. Borok-borok itu tetap di sana, bahkan beberapa mulai berdarah. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dengan panik, ia mencari ponselnya dan menghubungi sahabatnya, Rina, yang juga seorang polwan. Saat panggilan video tersambung, Rina langsung menjerit. Nindi. Astaga, wajah kamu kenapa? Aku nggak tahu, Rin. Aku bangun dan tiba-tiba wajahku seperti ini. Aku harus ke dokter, jawabnya dengan suara gemetar. Tak membuang waktu, Nindi segera mengenakan masker dan jaket besar untuk menutupi kondisinya. Ia keluar rumah dengan terburu-buru. Namun, saat melangkah keluar pagar, beberapa tetangga sempat melirik ke arahnya dengan pandangan curiga. Itu Nindi, ya? Kenapa mukanya ditutup masker begitu? Bisik seorang ibu. Jangan-jangan dia kena penyakit kulit. Wah, padahal kemarin masih pamer kecantikan. Timpal yang lain, tertawa kecil. Nindi pura-pura tidak mendengar. Dalam hati, ia merasa kesal karena dulu ia yang biasa meremehkan orang lain. Tapi kini justru menjadi bahan gosip. Namun, itu bukan masalah utamanya sekarang. Yang terpenting, ia harus segera menemukan cara agar wajahnya kembali normal. Sayangnya, saat tiba di dokter kulit, harapan Nindi langsung runtuh. Setelah diperiksa dengan teliti, dokter hanya menggelengkan kepala. Ini aneh. Tidak ada tanda-tanda infeksi biasa.
Dan saya belum pernah melihat kondisi seperti ini sebelumnya, katanya. Jadi saya sakit apa, Dok? Tanya Nindi, putus asa. Dokter hanya bisa menghela napas. Kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi untuk saat ini, saya tidak bisa memastikan penyebabnya. Nindi merasa dunia runtuh seketika. Bagaimana bisa? Baru kemarin ia masih menjadi wanita tercantik di kampungnya. Dan hari ini ia bahkan tidak bisa mengenali wajahnya sendiri. Tanpa solusi dari dokter, ia kembali pulang dengan hati hancur. Namun, yang lebih buruk dari itu adalah, desas-desus tentang kondisinya mulai menyebar di kampung. Dalam waktu singkat, orang-orang yang dulu sering dihina oleh Nindi kini berbisik-bisik di belakangnya. Bahkan beberapa mulai terang-terangan mengejeknya. Katanya polwan paling cantik, kok sekarang jadi begini? Dulu suka menghina orang, sekarang kena batunya. Setiap komentar itu menusuk hatinya seperti pisau. Nindi mulai merasakan bagaimana rasanya dihina, diremehkan, dan dijauhi. Namun, ini baru awal dari penderitaannya. Sejak pagi buta, suasana kampung terasa berbeda. Biasanya, Nindi keluar rumah dengan percaya diri, berjalan tegap dengan seragam polwannya yang rapi. Namun, hari ini, ia bahkan tak berani menampakkan diri. Dari balik jendela, ia mengintip keadaan di luar. Beberapa tetangga berkumpul di warung Bu Siti, sibuk berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah rumahnya. Nindi menggertakkan giginya. Ia tahu pasti siapa yang sedang mereka bicarakan. Pantas saja sombong, sekarang lihat sendiri akibatnya. Suara seorang ibu terdengar jelas. Dulu sering menghina orang jelek, sekarang malah lebih parah dari yang dihina. Sambung yang lain, disambut tawa kecil. Nindi meremas ujung baju tidurnya. Ia ingin keluar dan membungkam mulut mereka semua. Tapi bagaimana? Dengan wajah seperti ini, ia bahkan tidak sanggup menatap dirinya sendiri di cermin. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama atasannya muncul di layar. Dengan cepat, ia mengangkatnya. "Halo, Pak." Suaranya terdengar lemah. "Nindi, kamu kenapa tidak masuk hari ini? Kamu tahu kan kalau ada apel pagi?" Suara tegas sang atasan terdengar. Nindi menelan ludah. "Saya sedang sakit, Pak," jawabnya pelan. Ada jeda sebentar sebelum atasannya kembali berbicara. "Saya dengar kabar kurang baik tentang kamu. Warga di sana mulai ramai membicarakan sesuatu. Kamu yakin tidak ada yang ingin disampaikan?" Wajah Nindi semakin pucat. Bahkan atasan pun sudah mendengar gosip ini. Ia menggeleng, meskipun tahu lawan bicaranya tidak bisa melihatnya. "Tidak ada, Pak. Saya hanya sakit. Butuh waktu untuk sembuh." Setelah panggilan berakhir, air matanya mulai mengalir. Dulu, ia adalah kebanggaan kampung ini, polwan cantik yang selalu dipandang tinggi. Kini, ia tak lebih dari bahan gosip murahan. Pikirannya semakin kacau ketika Rina, sahabatnya, mengirim pesan. "Rina, Nint, aku kasihan sama kamu. Tapi, kamu lihat sendiri kan? Dulu kamu sering hina orang, sekarang malah kamu yang dihina balik. Aku nggak nyangka ini bakal terjadi sama kamu." Pesan itu seperti pukulan telak di wajahnya. Nindi melempar ponselnya ke kasur dan menutupi wajahnya dengan bantal. Ia ingin berteriak, ingin menghilang, ingin bangun dan menemukan bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Namun, kenyataan tidak bisa dihindari. Hinaan demi hinaan terus berdatangan. Ada yang sengaja mengirim pesan penuh sindiran di media sosial, ada pula yang berani menyindir langsung di depan rumahnya. "Muka mulus dulu, sekarang kok kayak itu?" Seorang remaja tertawa saat melewati rumahnya. "Kasihan, polwan yang dulu cantik, sekarang jelek banget," celetuk yang lain, membuat teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Nindi menggigit bibirnya, menahan amarah dan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Ia mulai sadar, inilah yang dirasakan orang-orang yang dulu ia hina. Rasa malu, sakit hati, dan ingin menghilang dari dunia. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Nindi merasa sendirian. Ia tidak punya siapa-siapa yang benar-benar peduli. Semua orang hanya ingin menertawakannya. Namun, di tengah keputusasaannya, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Kalimat terakhir yang diucapkan pengemis tua itu. "Semoga Allah membukakan hatimu, Neng."
Sejak saat itu, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Apakah ini ada hubungannya dengan pengemis itu? Apakah ini hukuman karena ia telah menghina dan mengusir wanita tua itu dengan kejam? Pikiran itu mulai menghantuinya. Dan ia tahu, satu-satunya cara untuk menemukan jawabannya adalah dengan mencari wanita tua itu kembali. Sejak penyakit aneh itu menyerangnya, hidup Nindi berubah drastis. Ia yang dulu selalu percaya diri dengan kecantikannya, kini bahkan tak berani bercermin. Setiap kali melihat bayangannya sendiri, hatinya terasa hancur. Borok dan koreng yang memenuhi wajahnya membuatnya tampak begitu mengerikan. Semua orang yang melihatnya seakan memalingkan wajah, bahkan rekan-rekan kerjanya pun mulai menjauhinya. Di rumah, ia lebih sering mengurung diri. Tangisannya sering terdengar di malam hari, menggema dalam sunyi. Ia mencoba berbagai pengobatan, dari dokter ternama hingga metode tradisional, tetapi semuanya sia-sia. Tak ada satupun yang bisa menyembuhkan penyakit misteriusnya. Dokter hanya bisa menggeleng, mengatakan bahwa ini bukan penyakit biasa. Saat keluar rumah pun, pandangan orang-orang membuatnya semakin tertekan. Dulu, mereka menatapnya dengan kekaguman, tapi sekarang yang terlihat hanyalah rasa takut dan jijik. Bisikan-bisikan pun terdengar di belakangnya, seolah-olah mereka sedang membicarakan keadaannya. Kasihan sekali, dulu sombong, sekarang malah begini. Mungkin ini hukuman dari Tuhan, siapa tahu. Nindi hanya bisa menunduk dan mempercepat langkahnya. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan berbalik secepat ini. Dulu, ia sering merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik dari mereka. Tapi kini, justru ia yang direndahkan, bahkan oleh orang-orang yang dulu ia hina. Hari demi hari berlalu, dan kondisi mentalnya semakin memburuk. Ia tak lagi semangat bekerja, bahkan sering absen tanpa alasan. Atasannya mulai memperingatkannya, tetapi Nindi sudah terlalu lelah untuk peduli. Baginya, tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain meratapi nasibnya. Di puncak keputusasaan, ia duduk sendirian di kamarnya, memandang kosong ke dinding. Dalam hati, ia bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku? Apa yang salah? Apa aku memang pantas menerima ini semua? Tangisnya kembali pecah. Ia merasa sendirian, tak ada yang peduli padanya. Ia mencoba mengingat masa-masa saat ia masih bahagia, saat kecantikannya menjadi kebanggaan. Tapi semua itu kini hanya kenangan. Ia tak lagi bisa menikmati pujian, tak ada lagi sanjungan, yang tersisa hanyalah tatapan kasihan dan hinaan. Di tengah keputusasaannya, ia teringat nasihat seorang tetangga yang melihat keadaannya. Wanita tua itu berkata dengan lembut, "Nak, kalau tak ada manusia yang bisa membantumu, mungkin sudah saatnya kau mencari jawaban dari Tuhan." Awalnya, Nindi mengabaikan ucapan itu. Baginya, semua yang terjadi padanya adalah kebetulan. Tapi semakin hari, semakin ia merasa bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa. Seakan ada sesuatu yang harus ia perbaiki, sesuatu yang harus ia sadari. Dengan hati yang mulai terbuka, ia memberanikan diri untuk menemui seorang kiai yang terkenal bijaksana di kampungnya. Saat bertemu, Nindi menceritakan semuanya, dari sikap sombongnya, hinaannya pada pengemis, hingga penyakit misterius yang kini mengubah hidupnya. Ia berbicara dengan terbata-bata, menahan tangis yang terus mengalir. Kiai itu mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Nak, mungkin ini cara Tuhan menegurmu. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyadarkanmu. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan terkadang, kita baru menyadarinya ketika sudah terlambat." Nindi terdiam. Kata-kata itu menghujam hatinya begitu dalam. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Ia lupa bahwa hidup bisa berbalik kapan saja. Kiai itu melanjutkan, "Jika kau ingin memperbaiki semuanya, carilah wanita yang kau hina dulu. Mintalah maaf dengan tulus. Mungkin, di sanalah letak penyembuhanmu." Nindi mengangguk pelan. Hatinya masih dipenuhi ketakutan, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada secercah harapan. Jika meminta maaf bisa mengubah segalanya, maka ia harus mencobanya. Meskipun ia tak tahu di mana wanita pengemis itu berada, ia berjanji akan mencarinya sampai ketemu. Dengan langkah berat, ia mulai keluar dari rumah, berusaha menelusuri jalan yang dulu pernah dilewatinya.
Hatinya dipenuhi penyesalan, tapi juga harapan. Ia berharap ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perubahan yang lebih baik. Setelah mendapatkan nasihat dari Kiai, Nindi merasa ada harapan untuk sembuh. Namun, hatinya masih dipenuhi ketakutan dan keraguan. Bagaimana jika ia tidak bisa menemukan wanita pengemis itu? Bagaimana jika wanita itu sudah terlanjur membencinya dan menolak untuk memaafkan? Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam pikirannya, tapi ia tahu satu hal, ia harus mencoba. Pagi itu, dengan mengenakan pakaian sederhana dan masker untuk menutupi wajahnya yang rusak, Nindi mulai berjalan menyusuri jalanan kampung. Ia mencoba mengingat kembali kejadian hari itu, di mana tepatnya ia bertemu dengan pengemis tua yang dihina dan diusirnya. Langkahnya terasa berat, bukan hanya karena beban di hatinya, tetapi juga karena tatapan orang-orang yang melihatnya. Astaga, itu Nindi, kan? Bisik seorang ibu kepada temannya. Kasihan, dulu dia cantik sekali, sekarang malah begini, jawab yang lain. Nindi menunduk, menahan rasa sakit di dadanya. Dulu, ia selalu menjadi pusat perhatian karena kecantikannya. Tapi kini, ia menjadi bahan bisikan dan belas kasihan. Ia mencoba mengabaikan semuanya dan fokus pada tujuannya, mencari pengemis tua itu dan meminta maaf. Ia mulai bertanya kepada beberapa pedagang di pasar, berharap ada yang mengenal wanita itu. Permisi, Bu. Apakah ibu pernah melihat seorang pengemis tua yang sering duduk di depan rumah saya beberapa waktu lalu? Tanyanya dengan suara pelan. Pedagang itu mengernyit, mencoba mengingat. Oh, maksudmu Ibu Rahayu? Dia sering duduk di depan toko. Tapi sudah beberapa hari ini saya tidak melihatnya, jawab wanita itu. Mendengar nama itu, hati Nindi sedikit lega. Setidaknya ia sudah mendapatkan petunjuk. Apa ibu tahu di mana dia tinggal? Lanjutnya penuh harap. Wanita itu menggeleng. Setahu saya, dia tidak punya tempat tinggal tetap. Kadang tidur di musala, kadang di emperan toko. Nindi merasa semakin khawatir. Jika benar wanita itu hidup berpindah-pindah, maka mencarinya tidak akan mudah. Namun, ia tidak boleh menyerah. Ia mengucapkan terima kasih kepada pedagang itu dan melanjutkan pencariannya. Hari mulai siang, matahari terasa menyengat, dan tubuhnya mulai lelah. Kakinya sudah terasa pegal, tapi ia tetap berjalan. Setiap orang yang ditemuinya, ia tanyakan tentang keberadaan Ibu Rahayu. Beberapa menggeleng, beberapa mengaku pernah melihat, tapi tidak tahu di mana wanita tua itu sekarang. Saat hampir putus asa, ia melihat seorang anak kecil duduk di pinggir jalan sambil makan gorengan. Dengan ragu, ia mendekat. Dek, kamu tahu Ibu Rahayu? Pengemis tua yang sering duduk di pasar, tanyanya lembut. Anak itu mengangguk. Iya, tadi pagi aku lihat dia di musala dekat lapangan. Mata Nindi berbinar. Terima kasih, ya, katanya sebelum bergegas pergi. Dengan langkah cepat, ia menuju musala yang dimaksud. Jantungnya berdegup kencang, berharap wanita itu masih ada di sana. Sesampainya di musala, ia melihat seorang wanita tua sedang duduk di sudut, mengenakan pakaian lusuh, dengan tatapan kosong menatap jalan. Itu dia. Itu pasti Ibu Rahayu. Nindi menelan ludah, tiba-tiba tubuhnya gemetar. Ia mengumpulkan keberanian, lalu perlahan mendekat. Ibu Rahayu, suaranya bergetar. Wanita tua itu menoleh perlahan, lalu mengerutkan kening. Sepertinya ia tidak mengenali Nindi karena wajahnya yang sudah berubah. Iya, nak. Ada apa? Air mata mulai menggenang di mata Nindi. Ia berlutut di hadapan wanita itu, membuatnya terkejut. Ibu, saya Nindi. Saya yang dulu pernah mengusir dan menghina ibu. Saya minta maaf. Suaranya pecah di tengah kalimat. Ibu Rahayu terdiam sejenak, lalu matanya melebar. Sepertinya ia mulai mengingat kejadian itu. Nak, kamu. Suaranya terdengar kaget, tapi tidak ada kemarahan di sana. Nindi mengangguk, air matanya mengalir deras. Saya menyesal, Bu. Saya sadar saya telah bersikap buruk, sombong, dan menyakiti banyak orang. Saya mohon maaf. Saya benar-benar menyesal. Ibu Rahayu menatapnya lama, lalu menghela napas. Nak, hidup ini memang penuh ujian.
Dulu kamu mungkin lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan. Tapi lihatlah sekarang, kamu sudah menyadarinya. Nindi semakin terisak. Saya mohon, Bu, maafkan saya, katanya dengan suara bergetar. Wanita tua itu tersenyum lembut dan mengangguk. Aku sudah lama memaafkanmu, Nak. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Yang penting sekarang, kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mendengar kata-kata itu, Nindi langsung bersujud, menangis sejadi-jadinya. Ia merasa beban berat di dadanya perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ketenangan dalam hatinya. Setelah lama menangis, ia mengangkat wajahnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, katanya dengan tulus. Hari itu, Nindi merasa bahwa perjalanan panjangnya tidak sia-sia. Ia telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kesembuhan. Ia mendapatkan pelajaran hidup yang akan selalu ia kenang. Perjalanan ini belum selesai, tetapi setidaknya, ia telah memulai langkah pertamanya menuju perubahan. Keesokan paginya, Nindi terbangun dengan perasaan yang berbeda. Hatinya terasa lebih ringan setelah semalam ia menangis dan bersujud di hadapan Ibu Rahayu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa tenang. Tidak ada lagi kemarahan, penyesalan yang begitu berat, atau keputusasaan. Namun, satu hal yang masih menghantuinya adalah penyakit di wajahnya. Apakah setelah meminta maaf, ia akan sembuh seperti yang dikatakan Kiai? Dengan hati penuh harap, Nindi melangkah ke depan cermin. Selama ini, ia selalu menghindari bayangannya sendiri. Tapi pagi ini, entah mengapa, ada dorongan kuat untuk melihat kondisinya. Dengan napas tertahan, ia berdiri di depan cermin dan perlahan membuka maskernya. Matanya membesar. Ia hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Borok dan koreng yang selama ini menutupi wajahnya mulai mengering. Kulitnya yang sebelumnya kasar dan rusak kini terlihat jauh lebih baik. Meski belum sepenuhnya pulih, perubahan itu sangat jelas. Nindi menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai menggenang di matanya. Tuhan, bisiknya lirih. Ia terjatuh berlutut, menangis terisak. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar penyembuhan biasa. Tuhan telah menunjukkan kebesarannya dan mengizinkannya merasakan keajaiban ini. Nindi segera berlari keluar kamar, mencari ibunya yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Bu, wajahku, lihat wajahku, serunya dengan suara penuh emosi. Sang ibu menoleh, lalu terkejut melihat perubahan pada wajah putrinya. Astaga, Nindi, borok di wajahmu. Ia mendekat, mengelus pipi Nindi dengan mata berkaca-kaca. Tuhan telah mendengar doamu, Nak. Nindi mengangguk, air matanya terus mengalir. Aku benar-benar ingin berubah, Bu. Aku tidak mau lagi menjadi orang yang sombong dan merendahkan orang lain. Sang ibu tersenyum lembut dan memeluknya erat. Ibu selalu tahu, jauh di dalam hatimu, kau adalah anak yang baik. Hanya saja, kau dulu terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Setelah peristiwa itu, Nindi merasa seperti terlahir kembali. Ia tidak lagi keluar rumah dengan kepala tegak karena kesombongan, tetapi dengan hati yang rendah dan penuh syukur. Ia mulai lebih banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kembali ke kantor, rekan-rekannya terkejut melihat perubahan drastis dalam sikapnya. Nindi yang dulu angkuh kini lebih ramah dan bersahaja. Ia tidak lagi memamerkan kecantikannya, tidak lagi menghina orang lain, dan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Sumpah, aku nggak nyangka Nindi bisa berubah seperti ini, bisik salah satu rekannya kepada yang lain. Ya, ini benar-benar mengejutkan. Tapi lihat wajahnya, dia jauh lebih tenang sekarang, jawab rekannya. Nindi hanya tersenyum mendengar bisikan itu. Dulu, ia mungkin akan marah jika ada yang membicarakannya di belakang, tetapi sekarang ia memahami bahwa perubahan adalah sesuatu yang harus dibuktikan, bukan hanya sekadar diucapkan. Tak hanya itu, ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia membantu orang-orang yang membutuhkan, menyisihkan sebagian gajinya untuk disedekahkan, dan bahkan mengunjungi kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh hikmah lainnya.